Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan adegan Pegito baru dari multiverse alternatif. Raja Omni yang juga terungkap sebagai iblis terlihat duduk bermeditasi dalam pemikiran mendalam dan konsentrasi dengan mata ketutup. Tubuhnya tampak letih oleh sesi latihan yang berat karena tanpa sepatah kata pun dia akan berlatih sendirian dalam kekusyukan penuh. Tapi bahkan dalam pemikiran mendalam ini, pikirannya akan aktif. Omni Pegito penasaran bagaimana hal-hal bisa berubah begitu cepat. 1 menit dia merasa seperti akan menghabiskan keabadian terkurung di istana itu, mengawasi alam semestanya, dan sekarang dia di sini berlatih langsung dengan dewa kuno. Dia berpikir mereka akan memiliki fasilitas yang bahkan lebih besar dari piramida kekuatan di sini. Mereka semua telah berlatih selama beberapa dekade sekarang dalam rentang hanya beberapa jam di dunia nyata demi mengasah keterampilan mereka. Dia yakin Kastil pastinya guru yang keras karena cambuk sialan itu masih terasa perih bahkan sekarang. Dan dia penasaran apakah Pegito God Killer benar-benar ancaman sebesar itu. Tapi esensi kedamaian ini akan segera hancur ketika Omni Pegito akan dipaksa untuk membuka matanya merasakan bahaya yang mendekat. Tiba-tiba tampak melaju ke arahnya dengan kekerasan di pikirannya. Tidak lain adalah Pendeta Agung Gohan yang juga bertelanjang dada karena telah berlatih juga. Saat mengayunkan pukulannya, Gohan akan meleset dari ayahnya. Tapi kedua sayan itu akan tetap tersenyum saat kedua pejuang dewa itu sekarang akan membawa latihan mereka ke tingkat berikutnya. Gohan akui Pegito memilihnya untuk menjadi pendeta agung karena suatu alasan. Jadi Gohan merasa dia tidak bisa mengecewakannya. Gohan baru ini akan membuktikan kemampuannya mendaratkan sikut dengan cepat pada Pegito untuk memecah senyuman. Pegito akui itu benar-benar sakit dan Gohan sudah menjadi sangat kuat di sini. Tapi hanya sesaat sambil mengusap pipinya, Pegito akan melihat dengan bangga pada putranya. Gohan tahu mereka punya misi yang harus dilakukan, tapi sudah lama sejak mereka punya alasan untuk menjadi lebih kuat. Ini mengingatkannya pada masa lalu yang indah saat Pegito dan Piccolo melatihnya untuk para android. Nah, dengan kesamaan cerita di multiverse ini dan multiverse Zeno, sepertinya kehidupan masa lalu mereka memang sama. Simpelnya seperti mereka cuma berbeda timeline. Tapi Pegito yang sekarang mengambil posisi bertarung akan menjawab bahwa para android adalah sesuatu yang terjadi berabad-abad yang lalu. Tidak bisa bilang bahwa dia ingat terlalu banyak tentang masa-masa itu. Tapi dia bisa katakan Gohan memberinya perasaan yang sama saat Gohan melawan Cell. Namun Gohan tegaskan bahwa Pegito masih belum melihat semua kekuatannya. Gohan yang meretakan lehernya dengan gaya hampir mirip Piccolo akan mempersiapkan dirinya untuk bagian kedua dari pertarungan mereka. Pegito merasa itu begitu lambat. Dengan kecepatan iblis Omni, Pegito sudah berada tepat di perut Gohan, lebih cepat daripada yang bisa dideteksi oleh Gohan. Dengan serangan cepat, Pegito akan membalas dendam, membanting Gohan ke belakang dengan kekuatannya, membiarkan Gohan mendarat ke belakang dengan satu lutut tubuhnya membungkuk masih merasakan kekuatan serangan ayahnya. Tapi kecepatan itu tidak akan berakhir di sana, karena hanya beberapa saat kemudian sebelum Gohan bahkan bisa bangun, Pegito sudah muncul di belakang dengan tangannya melilit leher Gohan, menatap putranya dengan senyuman percaya diri dan menegaskan mata Angel itu sepertinya tidak bisa mengejar. Pegito tanyakan kapan Gohan akan mempelajari cara-cara Seraphim seperti yang dia katakan padanya. Sekarang dengan paksa menarik Gohan dan dirinya sendiri, Pegito akan terus menceramahi Gohan sampai pidato Pegito akan berakhir begitu dia merasakan sentuhan satu jari di punggungnya. Menakuti Raja Omni seketika karena dia akan segera mengenali siapa itu dan memalingkan matanya dengan cepat. Gohan ingatkan, dia sudah bilang sebelumnya bahwa dia akan menemukan jalannya sendiri menuju kekuatan dan tidak butuh sesuatu seperti Seraphim. Entah bagaimana, menipu bahkan iblis Omni, Gohan akan berada tepat di belakang Pegito. Dan dengan senyuman sombong, persis seperti di multiverse asli yang kita kenal, versi Gohan ini akan gigih untuk menemukan jalannya sendiri ke puncak yang berbeda dari ayahnya. Nampak Gohan yang dipegang Pegito akan segera menghilang sebagai klon
membiarkan Vegito dengan cepat melompat mundur untuk mendapatkan jarak antara dia dan putranya yang jelas terampil. Vegito akui jelas Gohan tahu apa yang dilakukannya untuk menipu matanya ini. Gohan benar-benar telah naik di dunia, tapi mari mereka melihat apakah kekuatan kasarnya bisa mengejar juga. Segera merentangkan tangannya lebar-lebar, Vegito kemudian akan membalas dengan penguatan kekuatan dewa dari jurus khas Son Goku, yaitu Kamehameha. Kekuatan bukanlah segalanya, tapi jangan khawatir, Vegito sudah bersiap untuk mengejar. Selaras dengan ayahnya, Gohan juga akan menyatukan tangannya dan menciptakan sebuah bola energi biru tua yang bersinar, mulai muncul dari udara tipis, mengirimkan sinar cahaya ke segala arah. Sampai tiba-tiba kedua Saiyan itu akan dihentikan di tempat masing-masing, dililit secara instan oleh naga seperti Shenron yang berteriak di depan wajah keduanya, seolah-olah mereka berbicara bahasa naga untuk berhenti. Dan di udara, Piccolo nampak muncul melayang dengan tangan terentang di kedua sisi seperti wasit. Melihat ke bawah, Piccolo akan berteriak meminta mereka berhenti karena mereka berdua ini bukan berada di domain Vegito. Tempat ini tidak bisa dihancurkan. Jika terlalu jauh, mereka semua akan terjebak di sini. Piccolo pernah menderita itu sekali dengan Gotenks dan tidak ingin melakukannya lagi dengan mereka berdua. Setelah itu, Shenron kecil yang membuat para Saiyan lumpuh akan segera lenyap dari tempat itu, seolah-olah mereka lebih merupakan ilusi daripada kenyataan. Mereka berdua mengingatkannya pada masa lalu. Dia merasa itulah yang terjadi saat mereka akhirnya semua kembali bersama lagi. Jika dia ingat dengan benar, Piccolo dulu sama bersemangatnya dalam latihannya seperti mereka. Tapi Piccolo yang tersenyum kembali akan mengetuk kepalanya, memberitahu dia bisa berlatih kapanpun dia mau di sini. Bertarung melawan dirinya sendiri dalam pikirannya berulang-ulang dan mensimulasikan skenario melawan lawan manapun yang dia inginkan, itu membuatnya tetap tajam tanpa semua kebisingan dan sandiwara. Piccolo bisa berlatih dengan pikirannya juga, tapi dia tidak tahu Vegito bisa melawan orang lain di sana. Jadi Vegito ingin tahu sudah berapa kali Piccolo mencoba mengalahkannya di sana. Wahyu dari Piccolo ini membuat Raja Omni penasaran. Tangannya bersedekap dengan senyuman menatap temannya. Piccolo yang tersenyum kembali akan mulai menarik kembali tudung dewanya. Sebelum dengan lemparan tiba-tiba, dia akan melepaskan seluruh pakaian penutupnya dalam satu ayunan. Jubah itu jatuh seketika ke tanah seperti peluru timah dan menciptakan ledakan raksasa dalam prosesnya. Akhirnya, pakaian putih itu hanya terlihat tertancap di lantai. Gohan gak menyangka kalau Piccolo masih memakai barang seperti itu. Itu semakin berat setiap musimnya, bukan sekedar tampilan. Komedi bagi Gohan dan Vegito, di mana mereka akan terkejut dengan upaya ekstrim yang masih dilakukan teman lama mereka hingga hari ini. Itu mungkin rahasia, tapi dia yakin mereka bisa mengetahuinya sekarang. Dia minta maaf, tapi waktunya bagi orang tua untuk menyelesaikan masalah. Dengan senyuman bersemangat yang menghapus usia dari wajahnya, Piccolo akan penuh antusias untuk mencoba melawan iblis Omni Vegito yang legendaris. Tapi, berbicara tentang pejuang gabungan itu kembali di multiverse kita, keadaan akan jauh lebih mengerikan saat Vegeta yang terpanah dengan masih memegang putranya akan diberikan lebih banyak berita buruk. Dia baru saja menyaksikan penghapusan total dan tiba-tiba dari harapan terakhir mereka Vegito. Lucifer ucapkan selamat tinggal dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan selama itu berlangsung dengan Vegito. Saat Lucifer sekarang makin percaya diri dan partikel terakhir dari pecahan musuh lamanya Vegito masih melewatinya, Lucifer kini merenungkan kemampuan barunya. Sesuai dugaannya, perbedaan antara Hakai penghancur bahkan pukulan Angelnya tidak sebanding dengan kemampuan penghapus Dewa Tua. Sulit untuk percaya apapun ini bisa menahan itu. Tidak heran bagi Lucifer, para dewa berdiri di puncak tertinggi dan dia benar-benar bodoh untuk berpikir bisa melakukan kejahatan pada mereka dengan gelar Dewa Kuno. Sebelum dia kemudian perlahan memutar tubuhnya dan matanya ketutup, dia akan menyapa para pejuang di bawah. Dia menyadari Goku sudah bergabung dengan Vegito dan anak yang mengaku sebagai saudara tirinya telah lenyap. Dan sekarang hanya Vegeta, Trunks, dan Jiren yang tersisa. Mereka telah menikmati pertunjukan yang cukup, jadi untuk final Lucifer akan memberi mereka pilihan tindakan terakhir. Dengan dingin membuka matanya untuk menjatuhkan hukuman pada korbannya,
Lucifer akan memberikan hak terakhir mereka kepada 3 pembunuh dewa. Trunks penasaran apa yang mereka lakukan sekarang. Dan sebagai tanggapan secara mengejutkan, duo ayah dan anak Saiyan itu tidak akan dikuasai oleh rasa takut, tapi mungkin tetap menerima situasi. Saat Vegeta kemudian akan berkata kepada Trunks sambil tetap menatap Lucifer. Vegeta ingatkan ini bukanlah timeline Trunks dan ini bukan pertarungannya untuk kalah di sini. Vegeta akan jujur, tidak ada gunanya mencoba lebih jauh selain mengetahui dia mati seperti seorang Saiyan. Dan bukan seorang pecundang apakah Trunks membantunya sekarang atau tidak. Mereka akan mati di akhir. Trunks punya cincin waktu dan bisa pergi kapanpun juga. Jadi tidak ada yang akan menghakimi Trunks jika Trunks melarikan diri sekarang. Tapi Trunks hanya akan menatap Lucifer juga dan menjawab dia bahkan tidak punya tempat untuk kembali pada saat ini. Trunks gagal pada timelinenya dan sepertinya dia gagal pada yang satu ini juga. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini dia tidak perlu lari. Dia bisa di sini untuk mati di sisi ayahnya apapun yang terjadi. Ini telah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Vegeta yang mengerti tidak bisa mengubah pikirannya. Jadi, Vegeta mengajak Trunks untuk melakukan ini bersama. Dengan senyuman di wajahnya, meskipun dia tidak akan bisa menunjukkannya, Vegeta akan penuh dengan kebanggaan atas kata-kata putranya. Dalam kerja sama lengkap dengan energi apapun yang mereka miliki, kedua Saiyan itu akan memeras transformasi simultan ke Super Saiyan 3. Rambut emas panjang mereka mengalir keluar saat aura tersetrum mereka meledak dari cakar masing-masing. Pada pemeriksaan lebih dekat dengan keduanya mengenakan serafim hijau eksklusif, sepertinya mereka menggunakan sisa kekuatan yang ada. Keduanya berwajah tegas dan siap untuk memanfaatkan situasi mereka sebaik mungkin. Dengan Vegeta menabrakkan tinjunya ke telapak tangannya sambil berkata untuk terakhir kalinya mereka tidak bisa membiarkan Goku mengambil semua kemuliaan untuk bergabung dengan Vegito. Dan dengan kata-kata kekalahan diri yang pedih itu, terlepas dari itu dua Super Saiyan akan segera menyerbu maju ke arah Lucifer. Tapi saat mereka menyerang, Jiren akan memperhatikan dari jauh. Jiren yang tidak mencoba untuk bergabung akan bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Vegeta dan Trunks akan melanjutkan serangan mereka, menghilang dan muncul kembali dengan kecepatan tinggi yang sangat cepat sehingga terlihat seperti mereka telah mengkloning diri mereka sendiri. Namun di tengah, Lucifer akan tampak benar-benar tidak bergerak, bahkan tidak mencoba menghindar sama sekali. Dengan adegan demi adegan, Vegeta dan Trunks mendaratkan serangan di sekujur tubuh Lucifer. Tapi senyumannya tidak akan hancur dan hanya melihat mereka seolah-olah mengamati burung-burung bergumam. Tapi meskipun kata-katanya yang merendahkan, kedua Saiyan itu akan terus membidik. Hanya pada tubuh bagian atasnya, berharap ini setidaknya akan membuahkan hasil. Saat dalam gerakan mereka berikutnya, dengan serangan fisik mereka yang gagal, baik Vegeta maupun Trunks kemudian akan mulai mengisi bola energi terkonsentrasi bersama. Sebelum melepaskannya secara bersamaan dengan Lucifer tidak mengubah apapun tentang tindakannya. Pancaran sinar gabungan yang dihasilkan menciptakan energi yang meledak ke cakrawala. Kedua Saiyan itu kelelahan, tapi dengan harapan yang membara bahwa serangan lemah mereka telah membuat beberapa perbedaan. Tapi tiba-tiba semua keraguan akan sirna ketika kehadiran Lucifer yang menyeramkan akan mengungkapkan dirinya lagi. Sebuah mata serafim lengkap raksasa muncul dari awan debu bersinar dalam warna biru yang sempurna. Penglihatannya saja membekukan Vegeta dan Trunks, dan dalam sekejap seperti mata di langit itu hanyalah pengalih perhatian. Tepat di belakang Vegeta maupun Trunks, Lucifer akan muncul. Dan dengan sangat cepat, baik Vegeta maupun Trunks akan dipukul kembali ke bentuk base dengan serangan tunggal di leher mereka, mencabuk mereka dengan kekuatan pada benturan. Sekarang kembali sebagai satu entitas, Lucifer akan mengangkat tangannya ke udara, menatap kedua Saiyan yang jelas telah dihabisi. Mata mereka kosong dengan mulut ternganga yang menandakan mereka telah berakhir. Dengan tangannya menunjuk ke atas dan dengan putaran campuran energi yang aneh akan mulai muncul. Vegeta dan Trunks akan tersentak kembali pada kesadaran ketika lingkaran energi raksasa akan muncul mengelilingi keduanya, menutup dengan cepat sebelum seperti karet gelang
yang diregangkan itu akan jatuh menabrak dengan keras pada keduanya, menghancurkan otot dan dada mereka, menyatukan ayah dan anak itu saling membelakangi. Lucifer telah mematahkan tulang mereka. Pengetatan mereka bahkan jadi lebih ekstrim saat Vegeta akan mulai berteriak. Sementara itu, Lucifer akan tetap berada di atas. Sebuah senyuman di wajahnya menatap ke bawah sampai dia akan berteriak menggunakan jurus penghapusan lagi. Seketika setelah mendengar ini, keduanya akan memejamkan mata, bersiap untuk akhirnya menggetarkan gigi dan menunggu untuk diubah menjadi ketiadaan. Tapi dalam pergantian peristiwa lain, bagi para Saiyan dengan cepat semua penglihatan tentang Lucifer akan lenyap ketika kegelapan raksasa akan menutupi mereka. Dan di atas ada cairan kental yang tumbuh cepat yang akan jatuh menabrak seperti tsunami di atas mereka, meninggalkan tatapan bingung pada Lucifer saat dia akan melihat mangsanya dengan cepat memadat menjadi massa cairan kecil tepat di depannya. Lalu bola yang sekarang semakin kecil itu kemudian akan melesat pergi, membuat Lucifer semakin terpana saat bola itu sekarang akan muncul sebagai setitik kecil di kejauhan. Dan secara menyeramkan saat dia akan melesat pergi, wajah Vegeta dan Trunks yang berteriak menandakan suara ngeri mereka seolah-olah tidak menyetujui ini sama sekali. Dan ketika akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, itu akan mencapai tangan seseorang di kejauhan. Segera akan terungkap hanya satu orang yang berada di balik ini, yaitu Vegito. Terungkap kembali secara fisik, tidak ada cacat padanya. Dia tersenyum saat Vegeta dan Trunks menjadi bagian darinya. Pemandangan Vegito seketika mengirimkan gelombang kejutan melalui Lucifer, karena sekarang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia akan berpikir ini tidak masuk akal, bagaimana mungkin Vegito bisa kembali. Padahal dia telah melenyapkan Vegito dan melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi Vegito minta maaf, dia lupa menunjukkan perhiasannya pada Lucifer. Melihat ke tangan kirinya, Vegito akan menunjukkan kepemilikan 5 cincin. Tapi 1 cincin memudar setelah digunakan dan kini hanya meninggalkan 4 cincin. Vegito menambahkan setiap cincin memiliki 2 nyawa. Sayangnya 1 cincin sudah digunakan 2 kali, tapi Vegito masih punya banyak lagi seperti yang Lucifer lihat. Vegito tegaskan pertempuran ini masih jauh dari selesai. Segera mata Lucifer akan meledak terbuka, mengingat petualangan masa lalunya di dalam Vegito. Dahulu dia tahu Vegito cuma memiliki 1 cincin. Lucifer penasaran kapan Vegito mendapatkan lebih banyak cincin waktu. Apakah Konoha di balik semua ini? Tapi saat Lucifer akan dibiarkan bertanya-tanya, penggabungan Vegeta dan Trunks ke dalam Vegito akan mencapai penyelesaiannya. Mereka merembes masuk ke dalam baju besi Vegito dan segera menundukkan kepalanya. Vegito yakin ingatan Lucifer pasti berumur pendek karena lupa tentang Gaiba yang pertama kali menyapa Lucifer. Vegito tegaskan dari Gaiba lah dia mengambil cincin ini. Di belakang Lucifer, Vegito dan set lengkap cincin waktunya akan terlihat dalam kilas balik. Sampai dengan raungan yang menggelegar, Vegito akan mengeluarkan segala kekuatannya. Seluruh wajah dan tubuhnya segera berkedip menjadi cahaya murni. Dengan ledakan aura liar yang tak terkendali di kejauhan, Lucifer akan berdiri di tanah yang gemetar di depannya. Dengan mata yang lebar, mengintip angin dan puing-puing beterbangan di sekelilingnya, Lucifer baru tahu jadi ini Vegito yang sesungguhnya. Dan saat perubahan Vegito akan mulai mencapai puncaknya, sepertinya bukan hanya dia yang memberikan segalanya di sekelilingnya, baik secara mental maupun metaforis. Ketiga pembunuh dewa juga akan berteriak dari lubuk jiwa mereka yang berpuncak pada bola energi dengan puncak yang bersinar di tengahnya. Jiren yang melihat Vegito melakukannya, dia tahu itu adalah kekuatan gabungan dari para pejuang semesta ketujuh yang akhirnya menunjukkan dirinya lagi. Ketika Jiren menutupi dirinya dari aura yang mengamuk, akan dibiarkan mengingat peristiwa turnamen kekuatan dan apa yang terjadi ketika para Z-Factor terakhir bekerja sama. Akhirnya kekuatan yang terkonsentrasi itu akan meledak dalam sekejap, menutupi segalanya dalam cahaya, tapi meninggalkan satu sosok sendirian. Akhirnya, Vegito si iblis akan kembali bersama lagi dengan Goku, Vegeta, dan bahkan Trunks ditambahkan sekarang. Karena dalam bentuk baru, pejuang berkepala hitam dan putih akan muncul dengan sarung tangan hitam, pelindung kaki lapis baja hitam, dan 3 mata merah dan hitam yang baru. Dia akan berdiri dengan tingkat dominasi dan aura baru tentang dirinya. Tidak mengatakan sepatah kata apapun saat asap di sekitarnya akan mulai
mulai memudar. Pegito akan menatap sarung tangan hitamnya berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Pegito merasa ini batasannya, puncak dari semua orang yang harus dia lewati untuk sampai di sini. Jika ini tidak cukup untuk Lucifer, dia tidak tahu apakah cukup untuk Dewa Tua. Lucifer yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya akan kembali tersenyum. Dia mungkin tidak mencoba menunjukkan kelemahan apapun pada Pegito. Ketika Lucifer menanyakan bagaimana rasanya bergabung kembali dengan Goku dan Vegeta. Tapi sebagai tanggapan, Pegito tetap tidak akan mengatakan sepatah kata apapun, hanyut dalam kehadirannya sendiri dan hanya menatap ke langit dalam diam. Tapi penghinaan itu membuat Lucifer kesal dan akan segera mengangkat tangannya lagi. Saat persis seperti sebelumnya, lingkaran energi akan segera terbentuk di sekitar Pegito. Tapi kali ini akan ditangkap secepat dia muncul. Mengejutkan Lucifer, di mana serangannya akan dihentikan, tapi kejutan baru saja dimulai. Tiba-tiba memperlakukannya seolah-olah itu adalah potongan permen yang mudah dibentuk dengan kemudahan yang luar biasa. Pegito baru akan mulai meregangkannya. Sampai tiba-tiba Pegito memperlakukan lingkaran itu seolah-olah itu adalah potongan permen yang mudah dibentuk apapun, hingga benar-benar berubah bentuk sampai dalam urutan yang paling tidak terduga. Pegito akan menunjukkan ketidakhormatannya terhadap energi Lucifer. Pegito menggunakannya sebagai tali lompat di tempat di mana kecepatan lompatannya begitu tinggi hingga gelombang angin penghancur akan meledak ke segala arah. Pegito ucapkan terima kasih, tapi baginya ini hanyalah pemanasan yang dia butuhkan. Saat dalam adegan terakhir yang menakjubkan, dengan senyuman klasik sekarang dia melihat pada Lucifer. Akhirnya kekuatan sejati Pegito telah muncul kembali, dan dengan begitu banyak cincin waktu yang dia miliki, mungkin benar-benar berhasil melakukannya pada Lucifer. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.